Alhamdulillah, alhamdulillahil azamati wal jalal. Ahmadu subhanahu wa rabbul karimul muta'al. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fil hadis as-sahih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma bu'ithtu li utammima shalihal akhlaq wa qala inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'ithtu rahmatan. Rawahu Muslim. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini izinkanlah saya menyampaikan hakikat Islam yang membawa kedamaian. Sebelumnya marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk terus bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para hadirin rahimakumullah, tema Islam rahmatan lil alamin ini penting untuk kita angkat, meskipun ini tema yang sebetulnya sudah banyak dibicarakan. Karena apa? Karena sekarang kondisi sosial masyarakat juga belum sepenuhnya pulih. Masih banyak kekerasan-kekerasan yang mengatasnamakan agama. Para hadirin rahimakumullah, Islam yang telah mendeklarasikan diri di dalam surat Al-Anbiya 107 sebagai Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah sebuah ajaran yang mengajak kepada kehidupan yang harmoni, mengajak kehidupan yang penuh ketentraman, mengajak kehidupan yang penuh rahmat. Kalau seandainya ada situasi di mana Islam ataupun orang membawakan ide-ide tentang Islam tetapi tidak memberikan rasa aman, tidak memberikan rasa damai di lingkungan masyarakat, kita tidak mengatakan bahwa itu palsu, tapi kita perlu meragukan atau mungkin cara memahami orang tersebut terhadap Islam ada hal yang tidak benar. Para hadirin rahimakumullah, banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajak kita, ajaran Islam, untuk kita berbuat baik, berbuat penuh rahmat di antara kita. Salah satunya adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah, tentu sudah sangat banyak difahami bahwa beliau hijrah karena memang di Mekah tidak mendapatkan tempat, terusir oleh masyarakat Mekah yang begitu keras menolak dakwah Nabi, dan hanya segelintir orang saja, yaitu sekitar 500 orang yang iman kepada Nabi dan mereka ikut hijrah dengan cara berbagai cara tentu ya. Ada yang mereka dikejar-kejar, bahkan Nabi sendiri juga dikejar-kejar bersama Abu Bakar. Saya kira cerita tentang Surakah sudah sangat begitu masyhur. Dan ada pula modelnya seperti Umar bin Khattab yang menyatakan kepada penduduk Mekah, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka silahkan untuk mencegat saya, besok pagi saya mau hijrah. Para hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah ajaran Islam yang penuh damai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan penuh damai pula, tetapi begitu pun masih banyak para pengikutnya yang disiksa. Ketika di Makkah kita mengenal seorang sahabat namanya Yasir yang kemudian disiksa, Bilal kemudian disiksa, bahkan di antara mereka ada yang terbunuh. Tetapi apakah Rasulullah kemudian nanti akan membalas dendam ketika suatu ketika beliau mendapatkan kesempatan? Ternyata tidak, para hadirin rahimakumullah. Beliau pada tahun 8 Hijrah kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah. Singkatnya, beliau mengepung kota Mekah bersama 10.000 tentaranya, dan kota Mekah takluk tanpa perlawanan yang berarti
Ada kecil perlawanan tapi bisa diselesaikan oleh Khalid bin Walid. Para hadirin rahimakumullah, di dalam suasana tersebut yang penuh ketakutan penduduk Mekah karena ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berpidato sebagaimana saya sekarang ini sedang di depan mimbar. Beliau berpidato, madza tarawna bi an a'mala bikum, apa yang akan saya lakukan terhadap engkau sekalian baik penduduk Mekah. Tentu ini juga masih terngiang-ngiang di telinga semua yang hadir, termasuk baik itu tentara yang mengepung, yaitu yang para muhajirin dan juga penduduk Mekah sendiri, bahwa penduduk Mekah adalah orang yang melakukan perlawanan kepada Nabi, baik ketika Nabi di Mekah, bahkan ketika Nabi hijrah pun mereka mendatangi Nabi ke Madinah di dalam perang Uhud maupun perang Khandaq. Tetapi Nabi bertanya, apa yang akan saya lakukan kepada anda sekalian? Mereka menjawab, anta akhun karimin wabnu akhin karimin, engkau orang baik dan anak orang baik. Para hadirin rahimakumullah, orang baik adalah orang yang diakui kebaikannya oleh siapapun, termasuk oleh musuhnya. Rasulullah diakui oleh musuh-musuhnya sebagai orang baik. Problemnya sekarang orang yang mengaku baik ini diakui oleh teman-temannya saja gitu, orang lain belum tentu. Ya kita harapkan kita bisa meniru Rasulullah meskipun ini sulit, tetapi itulah panduan kita dan Rasulullah adalah tuntunan kita. Para hadirin rahimakumullah, setelah mereka menjawab engkau adalah orang baik dan anak orang baik, tentu mereka berharap Rasulullah akan melakukan hal yang baik. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, idhabu fa antum mutlaqa, pergilah engkau wahai penduduk Mekah, engkau bebas. Kemudian dilanjutkan dengan waman alqasilahahu, barang siapa yang melemparkan senjatanya maka akan dijamin keselamatannya, barang siapa yang berdiam di masjid akan dijamin keselamatannya, dan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan akan dijamin keselamatan. Para hadirin rahimakumullah, inilah Islam. Islam adalah maha pengasih, maha rahmat. Dan ini pula yang didengung-dengungkan di dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat, Islam membawa damai, Islam membawa kebaikan di dalam kehidupan, bukan balas dendam. Tidak, bukan itu Islam. Islam bukan dikirimkan untuk membalas dendam. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian pada waktu itu apakah semuanya akan begitu-begitu saja? Tidak. Dalam jumlah masyarakat besar, jumlahnya puluhan ribu, tentu ada juga yang mempunyai pendapat yang beda dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Mereka mengatakan al-yaumu yaumul malhamah, ini harinya hari balas dendam, ini hari perang, maka kita harus sikat itu musuh-musuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, kadzaba Sa'dun walakin hadza yaumun yu'adzimullahu fil Ka'bah wa yaumu tuksa fihil Ka'bah. Inilah hari di mana Ka'bah itu kita agungkan dan di mana Ka'bah itu kita berikan lapisannya atau bajunya. Intinya ini adalah bukan hari peperangan, tapi ini adalah hari pengampunan. Para hadirin rahimakumullah, perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW diikuti oleh para sahabatnya. Para sahabatnya adalah mereka penerus cita-cita Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Apa yang terjadi pada tahun 638 Hijriah, yaitu ketika Umar bin Khattab menaklukkan kota Yerusalem dari tangan-tangan penjajah. Waktu itu menjajah juga, mereka adalah orang-orang Romawi yang menjajah Yerusalem, kemudian diambil alih oleh tentara Umar bin Khattab. Penguasa Yerusalem yaitu Supronius atau uskup yang ada yang berkuasa di Yerusalem tidak mau menyerahkan kekuasaannya kecuali kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berjalan menuju dari Madinah ke Yerusalem, jaraknya sekitar 2000 km. Kalau sekarang naik bus ya, di sana juga ada kereta cepat mungkin 4 jam ya. Tapi waktu itu belum ada, jadi ya jalan kaki mungkin waktunya berhari-hari. Setelah sampai Yerusalem,
kemudian Umar bin Khattab diterima di dalam gereja. Diterima di dalam gereja. Apakah Umar bin Khattab kemudian menolak, wah ini bid'ah? Tidak. Beliau masuk gereja. Kemudian terjadi perundingan antara keduanya di dalam penyerahan kunci Yerusalem, dan waktu itu masuk sholat. Umar bin Khattab izin untuk sholat keluar, dan ketika masuk ditanya oleh Subriyunus, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, sebetulnya kami itu mengizinkan Anda untuk sholat di dalam gereja. Kenapa Anda tidak mau sholat dalam gereja? Oh haram, nanti saya didemonstrasi oleh ini gitu. Enggak, bukan. Beliau menjawab, ya teman saya, ya saudara saya kalau sholat di dalam masjid, saya khawatir pengikut saya akan menghancurkan masjid ini dan akan mengubahnya jadi masjid. Jadi ya para sahabat, para hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak perlu gereja itu kita ubah menjadi masjid. Karena apa? Karena iman tidak bisa dibeli, iman nggak bisa dipaksa. Biar aja, nggak masalah. Ya kita berdakwah dengan baik, berdakwah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau mereka kemudian masuk Islam semuanya dan gereja mereka ubah sendiri menjadi masjid, nggak masalah. Tapi tidak ada paksaan bagi mereka. Inilah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang dimuat di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimahnya Ibnu Khaldun yaitu sebuah buku pengantar, buku sejarahnya. Para hadirin rahimakumullah, inilah kira-kira dua cerita ataupun sejarah yang bisa dibuktikan kebenarannya tentang Islam rahmatan lil alamin. Maka dari itu pada kehidupan hari ini kita diajak untuk mengikuti, meneladani apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu huwal hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulilladzi yatafaddalu ala ibadihi bijazili ni'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang sudah kita sampaikan tadi, perlu kita ingat bahwa Rasulullah adalah orang yang membawa kedamaian. Jikapun dia atau beliau mendapatkan tantangan-tantangan, memang tidak mundur. Rasulullah itu hijrah ke Madinah adalah tahun ke-13 diangkat sebagai Rasul. Diangkat sebagai Rasul itu usia 40 tahun. Berarti beliau usia 53 tahun. Dalam usia 53 tahun itu beliau hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan naik onta minimal nih ya sekitar 13 hari atau 11 hari. Dan tentu waktu itu suasananya berbeda dengan sekarang karena waktu itu dikejar-kejar oleh musuh. Setelah di Madinah beliau berjuang 13 tahun sampai usia 10 tahun ya, 10 tahun. Dalam 10 tahun itu perang 48 kali. 48 kali. Yang beliau terjun langsung itu 28 kali. Ya meskipun kita tidak harus ikut perang ya, karena memang waktu itu sistem hubungan antar negara itu perang. Nah kalau sekarang itu ya ada perang tapi tidak semua negara ya, tidak semua negara. Artinya kita harus perang tidak ya. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah dan kemudian diikuti sahabatnya. Para hadirin rahmatullah, tadi sudah kita sampaikan bahwa meskipun situasi kadang-kadang harus tegas, tetapi secara keseluruhan Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai contohkan Umar bin Khattab mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat yang lain. Nah kalau Indonesia bagaimana? Indonesia itu tahun 1290-an itu ada seorang pelancong ya. Pelancong itu adalah orang yang melakukan perjalanan jauh
yang terkenal dengan nama Marco Polo, yaitu pada tahun 1291. Beliau berkunjung dari wilayah Asia Tengah, kemudian ke Cina, kemudian mampir ke Indonesia. Tapi waktu itu belum nama Indonesia. Dan kemudian beliau singgah ke Sumatera, disebutkan mendatangi 6 dari 8 kerajaan yang ada di Sumatera. Beliau tidak katakan bahwa di Sumatera sudah ada kerajaan Islam, tapi beliau katakan bahwa di pantai-pantai Sumatera itu sudah banyak masyarakat yang memeluk agama Muhammad, yaitu agama Islam maksudnya. Ya, 12 to Islam to Muhammadism. Dan dia katakan oleh siapa? Oleh para Saracen merchants, yaitu para pedagang. Jadi itu adalah real ya, kalau para dai kita yang pertama atau pada awal-awal itu adalah para pedagang. Kita nggak usah gelisah, nggak apa-apa. Pedagang dulu itu jujur, ya kan? Kalau sekarang ya mungkin kalau kita gambarkan sekarang pedagang itu banyak yang tidak jujur ya, tapi tidak semuanya tentu ya. Adalah begitu ya, itu nggak masalah, tapi mereka memang tujuannya bukan dagang, tujuannya berdakwah. Dagang itu adalah cuma sebagai sebuah mediasi untuk melakukan kontak sosial, tetapi mereka jujur. Karena kalau tidak jujur, mereka penipu, mereka pembohong, mereka menipu, mesti akan disembelih dan akan dihabisin oleh orang-orang Sumatera yang waktu itu kehidupannya masih sangat belum begitu beradab. Para hadirin rahimakumullah, mereka adalah para pedagang yang jujur, yang menyampaikan dengan akhlakul karimah yang tinggi, sehingga masuklah Islam, sehingga berduyun-duyunlah Islam di Indonesia. Sampai sekarang masih misteri umat Islam di Indonesia kenapa menjadi 90%, kenapa menjadi 87%, menjadi mayoritas. Ini masih misteri. Tidak ada satu sejarawan pun yang bisa menjelaskan secara komprehensif. Masih menduga-duga. Ada yang mengatakan bahwa para wali itu kemudian mereka menyebarkan, punya murid banyak dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi wali itu munculnya 200 tahun setelah Marco Polo ini, karena para wali yang pertama itu adalah Maulana Malik Ibrahim, itu meninggal tahun 1418, 200 tahun setelahnya. Para hadirin rahimakumullah, itulah yang mungkin kita petik ya pada khutbah kali ini. Marilah kita sebarkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan penuh akhlak yang mulia, karena itulah memang yang sesungguhnya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, lastu ub'ats la'anan, saya tidak diutus menjadi orang yang melaknati, tetapi saya diutus sebagai orang Rasul yang penuh dengan rahmat. Ibadallah, innallaha ya'murukum innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa shallu wa sallimu 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil mursalin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda an sahabati ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rda anna bi karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alih baina qulubi wa wahid sufufahum wa aslih qadatahum wa jma' kalimatahum alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar.